Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat berpuasa. Para hadirin pendengar TV Agara yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada pada hari ke-20 bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Hari ke-20 ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita. Marilah kita bersama-sama meningkatkan amal soleh kita. Marilah kita bersama-sama meningkatkan segala perbuatan-perbuatan baik kita demi meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci yang mulia ini. Kaum muslimin sidang pendengar TV Agara rahimakumullah, tanpa kita terasa bahwa waktu itu terus bergulir cepat. Waktu itu terus berjalan tanpa pamit kepada kita. Inilah waktu kaum muslimin rahimakumullah. Tidak akan bisa kita ulangi. Tidak akan bisa kita mengulangi masa kecil kita hari ini, karena hari ini kita sudah dewasa. Begitupun bagi orang yang sudah tua, tidak akan bisa ia mengulangi masa mudanya, karena hari ini ia telah tua. Kaum muslimin rahimakumullah, maka selaku manusia kita harus memikirkan bagaimana menjadi manusia yang beruntung di mata Allah. Bagaimana menjadi manusia yang tidak rugi nanti di mata Allah ketika kita menghadap Allah, ketika kita melaporkan segala amalan kita kepada Allah, kita menjadi manusia yang tidak rugi. Hari ini kami ingin menyampaikan ada 3 golongan, 3 tipe manusia yang akan mendapat kerugian dalam hidupnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indah falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ay yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahu. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Di dalam hadis ini dimaknai Nabi bersabda, celakalah seseorang apabila aku disebut-sebut di depannya, ia tidak mengucapkan selawat kepadaku. Itu yang pertama, orang yang rugi dalam hidupnya kaum muslimin. Para pemirsa TV Agara di Kabupaten Aceh Tenggara yang insya Allah dirahmati Allah, pertama orang yang rugi dalam hidup itu adalah ketika mendengar nama Nabi Muhammad, dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Coba kita renungkan betapa besarnya perjuangan Rasulullah. Coba kita renungkan betapa besarnya perjuangan, betapa tidak berharganya darah, betapa tidak berharganya keluarga, sahabat, nyawa sahabat dan Rasulullah ketika memperjuangkan agama ini kaum muslimin rahimakumullah. Khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke sana kemari, berdakwah tanpa melihat waktu demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pantas Rasulullah sampaikan, apabila kita dengar nama Rasulullah kemudian kita tidak menjawab dengan salawat kepada Rasulullah, maka kita adalah orang yang paling rugi dalam hidup. Kemudian bukan hanya rugi yang disampaikan Rasulullah, barang siapa yang berselawat, kebalikan dari yang disampaikan ini, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, maka Allah akan berselawat kepada kita, maka Allah akan menyelamatkan kita 10 kali Allah menyampaikan keselamatan kepada kita. Subhanallah, inilah doa dan perjuangan Rasulullah. Itu yang pertama, orang yang rugi di dalam hidupnya.
yang bila mendengar nama Rasulullah ia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Maka di dalam bulan Ramadan ini kaum muslimin, pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Mari kita memperbanyak memuji-muji Rasulullah di dalam menjalani puasa Ramadan ini. Maka pe ulah ni kutu, maka pe ulah ketika puasa, setelah kita sembahyang luhur kita ucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad. Setelah kita sembahyang subuh kita ucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Malet payah untuk mendapatkan keuntungan ni bagas dunia dah. Ulang pot rugi ketika kita ngeluh ni dunia dah. Kita gelar Nabi Muhammad, kemudian kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Apabila kita mau untung, ketika kita mempunyai luang waktu, ucapkan salawat. Karena salawat bisa mendinginkan hati, karena salawat bisa menenangkan jiwa. Orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya insya Allah dengan syafaat, dengan doa, dengan berkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya kita berpikir kenapa banyak keluarga hari ini yang gonjang-ganjing terus tanpa ada sebabnya. Mungkin kaum muslimin rahimakumullah, kita kurang berselawat kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian orang yang rugi dalam hidupnya yang kedua adalah, kata Rasulullah, ketika ia menemui bulan Ramadan ia tidak mendapat ampunan. Nauzubillahi min zalik. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Di dalam hadis, di dalam Sahih Bukhari, ada hadis yang berdekatan disampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian di kalimat lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dua hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sempat hidup di bulan Ramadan, orang yang mempunyai nafas tong nirikan Allah geluh bagas bulan Ramadan, alangkah ruginya hidupnya ketika di bulan Ramadan yang ia rasakan dia tidak mendapat ampunan. Luar biasa ruginya kaum muslimin. Padahal Nabi sampaikan dalam hadis itu, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, Allah akan mengampuni dosanya. Siapa yang menghidupkan, beramal, solat tarawih, solat sunnah, solat wajib, solat berjamaah dan lain sebagainya di bulan Ramadan, maka kaum muslimin rahimakumullah, Allah ampunkan dosanya di bulan suci Ramadan itu. Maka kaum muslimin, alangkah ruginya orang itu ketika dia masih hidup di bulan Ramadan, dia diberi Allah kesempatan untuk berpuasa bulan Ramadan, dia diberi Allah kesempatan untuk solat di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita maksimalkan, niatkan di dalam hati kita dengan iman. Itu yang pertama, syarat mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan. Ikhlas. Iman dan ikhlas ini menjadi kunci ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Kita puasa tapi hanya untuk riya, kita tidak akan mendapat ampunan. Kita sholat hanya karena takut tidak dikatakan baik, kita tidak akan mendapat ampunan. Kita berzakat, bersedekah banyak-banyak hanya untuk dipuji Allah, hanya untuk dipuji manusia, kita tidak akan mendapat ampunan. Maka orang yang mendapat ampunan di bulan suci Ramadan adalah orang yang berpuasa dengan iman, orang yang berpuasa lillahi ta'ala dengan keyakinan dan keikhlasan akan mendapat ampunan dari Allah. Kata Rasulullah di hadis tadi, alangkah ruginya orang yang di Ramadan dia hidup, sempat mencicipi bulan mulia bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan. Itu yang kedua. Yang pertama, orang yang rugi adalah orang yang
bila mendengar nama Nabi Muhammad, dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang rugi adalah orang yang sempat hidup di bulan mulia bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat mendapat ampunan di bulan Ramadan, iman ditingkatkan, amal ditingkatkan dengan keikhlasan. Insya Allah kita tidak akan rugi hidup di dunia ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, para pemirsa TV Agara rahimakumullah, celakalah seseorang apabila kedua orang tuanya yang sudah berusia lanjut masih hidup dan sempat ia hidup dengannya, tapi tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min zalik. Sebagai anak kita tidak bisa durhaka kepada orang tua. Sebagai anak kita tidak bisa membantah apapun kata orang tua. Karena ridho Allah, kata Nabi, ada pada ridho orang tua. Dan murkanya Allah, kata Nabi, ada pada murkanya orang tua. Maka di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita perdekat diri kita dengan orang tua. Marilah kita tebus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita di bulan suci Ramadan ini. Antarkan menu buka puasanya, berikan uang buka puasanya. Uangmu itu kecil, harganya tidak seberapa dengan uang orang tuamu terkadang, tapi pemberianmu, pengabdianmu itu yang besar. Ketika orang tua melihat anaknya, dia tidak akan melihat nilai uangnya, tapi orang tua akan melihat pengabdian dan cintanya kepada orang tua. Janganlah kita menjadi orang yang rugi dalam hidup ini. Jauhi dari hal-hal 3 hadis yang disampaikan Rasulullah ini tadi. Mudah-mudahan kita melakukan sebaliknya dari apa yang dikhawatirkan Rasulullah. Yang pertama, kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Bila mendengar nama Rasulullah, kita langsung menyampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian yang kedua, hari ini kita berada pada bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita tahun ini kita tidak bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan akan memberikan ruang untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun dengan ibadah, memohon ampun dengan puasa kita. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bila ada orang tua kita yang sudah berusia lanjut, bila ada ibu kita yang sudah berusia lanjut, jangan remehkan dengan amalan patuh kepada orang tua ini. Cintai ia, perhatikan ia, baktikan dirimu kepada orang tuamu, karena ini salah satu jaminan surga kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri kami pribadi. Dan saya akhiri, selamat berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.